warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok defibrilator. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi, prinsip kerja, bagian-bagian alat, blok diagram, pengoperasian dan pemeliharaan alat. Perkenalkan, nama saya Anjani Yoga Dewi dengan NIM P22011904 dan rekan saya Diva Medina dengan NIM P202030119014 dan rekan saya yang satu lagi. Saya Muhammad Faisal Abdulhab dengan NIM P20301034. Berikut penjelasannya. Defibrilator yang akan kami jelaskan di sini adalah merek Minray dengan tipe Binhart D3. Yang pertama adalah fungsi dari defibrilator. Fungsi defibrilator adalah untuk menstabilkan sinyal listrik jantung pasien dengan cara memberikan energi kejut listrik melalui pad sehingga sinyal yang ditangkap oleh ECG menjadi sinyal PKRST yang bagus. Yang kedua adalah prinsip kerja dari defibrilator. Alat ini akan memberikan daya kejut atau energi listrik dengan daya yang dapat diatur sehingga daya kejut ini akan memancing atau mengimpuls sinyal jantung pasien yang tadinya tidak stabil atau rendah menjadi stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blok diagram dari defibrilator. Unit utama dari defibrilator itu terdiri dari beberapa bagian yaitu front housing, rear housing, dan rangkaian pad. Kemudian ada pad eksternal yang diletakkan di pad tray. Yang pertama front housing, terdiri dari LCD, papan tombol, speaker, mikrofon, tombol pemilihan mode, tombol navigasi, dan lampu alarm. Yang kedua ada rear housing, terdiri dari CPU, modul terapi, tegangan tinggi kapasitor, modul MPM, papan manajemen daya, kipas, panel modul pengukuran, port terapi, dan perekam. Unit utama terdiri dari subsistem berikut. Yang pertama ada subsistem input. Inputnya meliputi papan tombol, mikrofon, tombol mode select, tombol navigasi, dan kontrol tegangan pad. Yang kedua sistem keluaran, termasuk layar tampilan, papan lampu alarm, perekam, dan speaker. Yang ketiga, subsistem pemrosesan dan komunikasi, termasuk papan CPU, modul terapi, NPM modul, dan papan manajer daya. Yang keempat, subsistem manajemen daya, termasuk baterai, papan AC atau DC, dan daya dewan manajemen. Yang kelima ada subsistem koneksi perangkat eksternal, termasuk konektor USB, konektor jaringan, dan konektor multifungsi untuk input sinkron. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari alat defibrilator. Nah, dari bagian-bagian ini terdapat yang pertama ada lampu alarm yang fungsinya itu warna lampu alarm berdasarkan situasi yang terjadi. Selanjutnya ada layar display dan juga ada indikator. Di sini ada indikator AC, ada indikator baterai, dan juga ada indikator status. Dari indikator status ini terdapat silang merah. Ini biasanya terjadi karena adanya kesalahan atau baterai tidak terpasang dengan sempurna. Selanjutnya ada checklist hijau. Di sini itu biasanya power masuk dan alat siap untuk digunakan. Untuk indikator power pada baterai ini, kalau berwarna kuning biasanya sedang dalam keadaan dicas. Kalau dalam keadaan hijau biasanya baterai sudah penuh. Selanjutnya ada tombol display di sini. Tombol di sini merupakan tombol navigasi menyesuaikan yang tampil di layar berdasarkan mode yang digunakan. Selanjutnya di sini terdapat tombol pemilihan lead, di mana tombol pemilihan lead di sini fungsinya untuk mendapatkan data ECG. Nah, selanjutnya di sini itu merupakan tombol pengaturan gain untuk mengatur gelombang ECG. Nah, selanjutnya ada mikrofon. Selanjutnya ada tombol NIBP atau rekam. Selanjutnya ada tombol post alarm. Ada juga tombol penanda dan juga tombol menu di sini. Yang selanjutnya ini merupakan tombol knop navigasi yang dapat diputar menggunakan kursor dan ditekan untuk pemilihan. Selanjutnya di sini terdapat tombol selektor untuk pemilihan mode dan off. Di sini terdapat mode manual defib, monitor, dan EID. Nah, selanjutnya di sini terdapat tombol pengaturan energi. Di sini terdapat tombol charge untuk nge-charge daya defibrilator sebelum dilepaskan. Selanjutnya di sini terdapat tombol shock untuk melepaskan daya ke pasien. Selanjutnya di sini terdapat record untuk perekam kertas EKG. Dan di sini terdapat sambungan kabel EKG-nya.
Selanjutnya di sebelah kirinya ini merupakan sambungan kabel ke pad dari defibrillator. Ya, selanjutnya bagian pada belakang defibrillator. Di sini terdapat baterai. Di sebelah sini terdapat terminal grounding pada alatnya. Di sini terdapat port power. Di sini sebelah sini terdapat port LAN. Di sini terdapat port USB dan di sini terdapat port multifungsi yang untuk menghubungkan sensor CPR, memberikan output EKG dan input sinkronisasi defibrillator. Yang selanjutnya di sini terdapat tombol pengatur daya. Di sini terdapat tombol shock button. Di sini terdapat tombol charge button. Ya, selanjutnya yang latch button. Latch button ini biasanya penggunaannya untuk pediatrik. Nah, di sini terdapat button dari latch buttonnya, dimana kalau kita tarik, nah, untuk pediatriknya akan seperti ini, dan biasanya untuk dewasanya akan seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan untuk penggunaan alat ini sendiri. Pertama, kita pastikan untuk mencolokkan dulu kabel powernya. Setelah kabel power dicolokkan, kita bisa memilih mode yang akan kita pakai. Nah, di sini ada monitor untuk menampilkan fungsi-fungsi yang bakal kita lihat nanti. Terus kita bisa juga pemilihan untuk manual defib. Manual defib ini yang mana nanti bisa kita atur energinya, bisa jadi 300 joule atau 200 joule atau 170 atau 150 joule. Kemudian kita bisa juga penggunaan untuk AED. Connect pads cable. Untuk penggunaan AED ini, ya, Automated External Defibrillator, itu menggunakan pad seperti untuk EKG, karena dia penggunanya memantau terus sinyal jantung manusia. Nah, di sini diperintahkan connect pad cable karena kita tidak menggunakannya sekarang. Jadi pada saat menggunakan AED ini, sinyal listrik jantung manusia akan dipantau terus, dan ketika sinyal EKG-nya jelek atau tidak stabil, nanti akan langsung diberikan shock kepada pasien. Pada saat manual vib, setelah kita memilih daya yang kita pakai, kita akan cas dulu untuk mengumpulkan daya pasien. Terus akan shock. Daya sudah dilepaskan ke pasien sebesar 200 joule. Setelah penggunaannya, tinggal memutar selektornya ke off dan cabut kabel, kembalikan alat ke tempat semula. Berikutnya untuk pemeliharaan alat, kita akan melihat secara fisik alat ini apakah ada yang lecet atau rusak. Kita lihat secara dari layar dan tombol-tombolnya masih bisa ditekan, padnya masih bagus, kabelnya terhubung dengan baik. Selanjutnya, setelah pemeriksaan fisik secara visual, kita akan memeriksa power on test. Jadi power on test ini kita akan melihat di mode monitor. Kita lihat fungsi-fungsinya, baterai tercas, ada indikator ECG, ada indikator respirasi, data-data yang kita butuhkan lengkap bisa digunakan. Jadi sudah selesai. Selanjutnya untuk user test sendiri, kita bisa lihat dari menu. Kita ambil pilihan user test. Di user test ini ada pilihannya untuk rutin test,
energi delivery test, control test. Kita coba yang rutin test. Guna baterai normal, mainboard pas. Kebetulan di sini default functionnya fail, monitor functionnya pas. Berarti lo tesnya selesai, suruh return exit, akan di restart alatnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai alat defibrilator. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.